Jadi ke-18 polybag ini semuanya sudah aku daur ulang tanahnya, udah aku perbaharui, dan sekarang rencananya aku ingin untuk kembali mereka dengan menggunakan insect net, tapi tidak menggunakan metode yang lama. Jadi ini ingin aku copot semuanya, aku ingin bikinnya itu seperti yang di sana. Nah, yang dimana cara bukanya itu bukan dari samping sini ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan aku ngebuka apa ini namanya insect net ini dari samping gitu, jadi agak ribet, dan ketika kita buka itu suka terbang-terbang gitu insect netnya. Karena itu ini ingin aku buka aja semuanya dan aku pasangin dari atas, jadi ketika dibuka itu dari bawah gitu, dari model gini. Nah, seperti contohnya yang di sini, yang dimana cara bukanya itu lewat bawah seperti ini. Nah, jadi dia tidak gampang terbuka-buka ininya. Karena itu ya sekarang kita perbaiki. Oke, jadi karena sekarang udah maghrib, udah keburu ngaji, dan ya ini masih belum selesai juga. Ini udah aku ubah konsepnya menjadi dua-dua, karena ini bisa kita hemat, satu ini bisa habis semuanya ke 18 polybag. Jadi ya ini ntar bakal kita simpan aja dan bakal kita bikin menjadi seperti ini juga agar bisa menghemat juga polybag-polybagnya. Oke, untuk hari ini kita cukupi sampai di sini terlebih dahulu karena udah ngaji teman-teman. Oke, jadi hari ini aku berhasil untuk nyelesain ini. Tadi nambahin 2 kayu lagi agar ininya bisa ketutup semuanya. Ya, jadi ini lumayan hemat juga tempatnya, tidak seperti kemarin. Jadi kemarin itu satu jaring ini hanya pas diisi dengan 9 polybag. Sedangkan sekarang ini dengan metode seperti ini aku panjangin dari atas ke bawah seperti ini. Walaupun tidak sampai tanah semuanya, tapi nggak apa-apa. Dengan cara seperti ini aku berhasil untuk memasukkan 6 polybag di dalam satu petak ini. 6, 12, dan juga 18. Oke, jadi dengan cara seperti ini aku lumayan bisa menghemat tempat juga, dan ini semuanya ntar bakal aku jadikan sebagai tempat untuk menanam sawi lagi. By the way, aku juga ada dapat kemarin itu dapat ini tanaman jeruk dari temanku. Aduh sorry dan polybagnya udah ini sih udah lapuk, jadi udah lumayan lama ini apa namanya tanamannya disimpan di rumah temanku. Dia itu ada banyak sekali nanam tanaman jeruk ini dari biji, jadi ini udah lumayan besar juga yang ditanami dari biji. Karena itu ini dia kasih aja ke aku secara cuma-cuma, karena dia itu udah kebanyakan di rumah katanya. Jadi ya dia kasih ke aku, dan rencananya sih aku ingin merawat ini juga, tapi aku nggak tahu mau nanam di mana. Aku agak galau juga apakah ingin ditanami di planter bag ataukah bakal kita tanami di tanah. Soalnya aku agak trauma juga apabila ntar kita tanami tanaman jeruk ini di tanah, itu takutnya seperti tanaman pepaya yang kemarin yang mati karena agak sulit bernafas di tanah itu. Karena kita kan terbuat dari tanah liat, yang dimana tanah liat itu ketika sedang hujan dia benar-benar lembek, benar-benar lengket ini teksturnya. Jadi takutnya atau dikhawatirkannya akar tanaman jeruk ini juga bisa menderita seperti tanaman pepaya kita yang dulu. Ya, jadi aku sebenarnya agak galau juga. Tapi untuk sekarang mungkin ntar bakal kita putusin mau tanam di mana. Jadi hari ini seperti biasa lagi, ini udah sore by the way, udah ngaji juga, hampir memasuki azan maghrib. Dan hari ini masih sama seperti kemarin, aku masih kurang sehat badan. Namun bukan karena sariawan, melainkan karena sakit perut. Aduh, ini aja aku lagi nahan-nahan sakit perut. Beberapa hari yang lalu aku diare, jadi ya ini udah 4 hari nggak ke kebun, jadi harap maklumi. Karena itu sama seperti hari-hari sebelumnya, hari ini aku hanya ingin ngerangkumin aja kegiatan apa aja yang udah aku kerjain di kebun selama nggak aku videoin tadi untuk hari ini. Oke, jadi yang pertama itu tadi aku ada ngemasukin 2 ember tanah ke dalam planter ini. Ya walaupun ini sudah penuh, tapi aku yakin berapa hari kemudian ntar dia bakal nyusit lagi. Jadi ntar berapa hari kemudian bakal aku masukkan lagi 2 ember tanah. Kemudian yang di sana juga tadi udah aku masukkan 1 ember tanah. Kemudian baru aku masukkan tanaman pisang yang sudah hampir mati tadi, langsung aku tebang aja dan aku masukkan ke dalam planter bag yang sana. Karena di sana baru aku masukkan 1 ember tanah, jadi targetku masih ada 3 ember tanah lagi yang bakal aku masukkan ke dalam planter bag yang di sana ini. Yang ini bakal aku tunda aja karena sekarang udah memasuki hampir maghrib. Jadi ya, tadi bundaku sempat kesini juga, dan karena itu tadi bundaku langsung nyaranin aku untuk mindahin tanaman pepaya yang ada di polybag yang sudah lumayan besar ke tanah langsung. Karena itu tadi aku juga kerjain atau mindahin 1 tanaman pepaya ke tanah. Ini dia tanamannya, baru 1 doang ke tanah, dan ini berdekatan dengan tempat menanam ubi jalarku ini. Jadi hanya sekitar 2 jengkal doang, tapi nggak masalah karena tanaman pepaya ini dia tidak terlalu banyak makan tempat, jadi seharusnya masih aman untuk tanaman ubi kita. Dan juga ini masih banyak sisa-sisa tanamannya. Ada 1 lagi tanaman pepaya yang sudah lumayan besar di sana itu, dan itu rencananya ntar bakal aku pindahin juga dalam beberapa hari ntar.
Tapi bukan hari ini, karena hari ini aku lagi nahan sakit perut parah. Ya, lumayan tersiksa juga berkebun sambil nahan sakit perut seperti ini. Lemes. Jadi hanya segitu doang yang aku kerjain hari ini. Aku yakin seharusnya aku bisa lebih banyak kerjain sesuatu lagi kalau memang kondisi tubuhku lebih bagus atau tidak seburuk ini. Iya, mau gimana lagi, sebelum kita pulang aku bakal nyiram tanaman terlebih dahulu, baru langsung kembali. Ya, perutku. Jadi hari ini sebelum balik ke rumah, aku ingin panen satu terong ini yang sudah lumayan besar. Aku ingin panen karena dia sepertinya udah tidak mau besar lagi. Dan ketika aku pencet-pencet seperti ini, ininya agak lembek gitu. Jadi aku khawatirnya ntar dia malah membusuk sebelum sempat kita panen. Jadi ini ingin aku panen aja langsung. Ini by the way panen perdana ya, terong. Aduh, nah ini deh. Sip, panen terong perdana kita. Mantap. Jadi di sini tadi aku baru aja ngumpulin 5 polybag untuk diisikan semuanya dengan menggunakan ini, dengan menggunakan sabut-sabut kelapa dan juga bahan-bahan organik lainnya. Ya, ini semuanya rata-rata 90% sabut kelapa sih, karena sebagian mungkin ada yang terisi dengan rerumputan yang tidak sengaja keambil ya. Jadi kurang lebih semuanya itu 90%. Nah, yang di sana juga ini berdua ini yang kemarin sudah pernah kita bikin. Dan ya, ini tadi hari ini baru aku isi 3 polybag ini. Dan hari ini rencananya ingin aku tanami dengan tanaman cabai ini. Ini adalah tanaman cabai yang udah lama sekali di tempat persemaian, dan ini sudah aku bongkar dan akarnya itu udah pada memenuhi tanah yang ada persemaian ini. Jadi hari ini benar-benar ingin buru-buru aku pindahkan ke media tanam yang baru. Untuk media tanam yang ini sendiri 1, 2, 3, 4 itu semuanya itu bakal aku campurkan dengan menggunakan tanah, agar ntar tanaman cabainya setidaknya bisa beradaptasi di fase-fase awal pemilihan. Sedangkan untuk yang ini semuanya itu menggunakan bahan organik dari sabuk kelapa dan juga serbuk gergaji yang ini ya. Karena sekarang ini serbuk gergaji di kebunku udah habis, jadi untuk sisa polybagnya ini bakal aku ganti aja dengan menggunakan tanah. Setidaknya agar akar tanaman ini bisa mencengkram, agar dia bisa berdiri tegak gitu, tidak langsung menyentuh dengan sabut kelapanya. Jadi ini bakal aku masukkan aja semuanya. Ini walaupun tanahnya pada keras-keras seperti ini, tapi nggak apa-apa. Ini ntar bakal kita sirami aja dengan menggunakan air sebelum kita pindahkan ini tanahnya, sebelum kita pindahkan apa tuh namanya, bibit cabainya ya. Jadi ntar dia bisa menggenggam dari ininya, dari media tanamnya itu sendiri. Nah, ini semuanya media tanamnya udah aku siram karena sekarang ini hampir memasuki maghrib, daerah sekitar udah lumayan gelap juga. Jadi ini harus buru-buru kita selesaikan hari ini. Oke, jadi ini dia rata-rata untuk satu polybag itu satu tanaman cabai. Oke. Ini bakal aku skip aja ya. Oke, sip. Jadi kurang lebih beginilah hasilnya. Ini semuanya kelima-limanya udah aku tanami dengan tanaman cabai, dan ini ntar dalam beberapa hari bakal aku update karena aku yakin dia pasti bakal stres. Ya, kita lihat ntar gimana cara dia beradaptasi dan juga gimana cara dia menyesuaikan diri dengan media tanam barunya ini. Ya, mudah-mudahan berhasil sih. Jadi karena tanaman cabai ini baru kita pindah tanami, jadi ini aku letakkan di bawah tempat yang ternaungi dengan sinar matahari ya. Harapannya sih tidak terlalu stres ntar ketika baru dipindah tanami. Tanaman papayaku yang ditanami di tanah seperti ini, dan di bawahnya itu aku letakkan polybag seperti ini. Nah, ini sorry ya nggak kelihatan karena udah lumayan gelap juga. Oke, jadi di sini dia udah mulai ngeluarin bunga-bunganya juga. Ya, ini sih harapannya bisa menjadi buah ya, tapi aku kurang tahu juga apakah ini tanaman papaya betina atau jantan, tapi harapannya bisa ngeluarin buah. Soalnya masih belum ketahuan juga apakah ini bunga buah atau bunga yang bunga aja gitu. Udah nggak fokus lagi. Udah malam. Yaudah deh, sekarang sepertinya udah waktu untuk pulang. Aku dari tadi bingung gitu, ini apaan ya? Nah, yang tiba-tiba muncul di bibit apa ini namanya, bibit tanaman jerukku, dan iya ini tiba-tiba muncul ya. Namun setelah aku cek-cek tadi, ternyata ini walaupun bentuknya seperti kotoran burung gitu ya, tapi ternyata ini adalah anaknya dari ulat hijau-hijau itu. Jadi seperti inilah bentuknya ketika masih kecil. Jadi ini untung aja cepat kita sadari, karena kalau tidak ntar daun jeruk ini pasti habis dimakan oleh dia. Karena itu sekarang ini bakal kita basmi aja. Di sini juga by the way. Nah, udah mulai muncul banyak ulat seperti ini di tanaman ini tuh, ubi jalarku. Dan di sini juga banyak juga dia nih. Ulat-ulat hitam itu, ulat-ulat bulu hitam. Jadi memang lagi musim sekarang ya. Padahal sekarang ini di sini sedang musim hujan. Sini bahkan sedang mendung cuacanya, tapi entah kenapa mereka itu ternyata bisa banyak juga di musim hujan. Jadi harus kita kendalikan juga populasi mereka. Padahal baru sebentar doang aku tinggal. Aduh, kurang fokus sebentar ya. Nah, daunnya udah habis dimakan jadi segini. Tadi masih utuh daunnya, tapi hanya bentar doang aku tinggal ketika aku sedang berkebun. Tahu-tahu sekarang daunnya udah segini doang. Ini sih menunjukkan betapa gawatnya ya kalau ada ulat bulu seperti ini. Bukan ulat bulu sih, ulat kupu-kupu itu. Jadi harus segera kita musnahkan.
Waduh, padahal hanya beberapa hari doang ini aku tidak update, tiba-tiba sekarang daunnya udah ada gerombolan seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Yang dimana kalau ada tanaman pisang yang daunnya seperti ini, itu artinya di dalam sini ada sesuatu, ada ulat ya. Ada ulat yang warna putih. Oke, ini sekarang kita coba cek aja. Aduh. Ya, oke, sekarang kita coba buka ya. Jadi inilah isi yang ada di dalam daun pisang apabila daun tersebut tergulung-gulung seperti tadi. Nah, ini dia ada ulat putih seperti ini, dan juga di sini ada kotorannya. Ya, ini sebenarnya tidak baik untuk tanaman pisang kita, jadi ini harus kita singkirin apabila kita lihat ada tanda-tanda dia muncul ya. Jadi ini ntar bakal aku singkirin aja, nggak bakal aku videoin sih soalnya agak kejam.